Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang mengenal bangun datar, segi 4 dan segitiga, di mana materi ini akan mempelajari tentang bentuk segi 4 dan segitiga di lingkungan kita. Ayo kita amati contoh soal, ayo kita menalar. Baiklah anakku sekalian, kita mulai pelajaran tentang mengenal bangun datar, segitiga, dan segi 4. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian pernah menemukan benda-benda bangun datar, segi 4, dan segitiga. Contohnya, buku. Buku ini berbentuk persegi panjang, di mana ciri khas dari persegi panjang adalah dua sisi yang sejajar sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Berikutnya ketupat. Ketupat ini berbentuk belah ketupat, di mana belah ketupat mempunyai ciri keempat sisinya sama panjang dan sepasang sudut yang sehadap sama besar. Bangun berikutnya layang-layang. Plafon atau atap rumah. Plafon ini berbentuk segitiga. Nah, anakku sekalian, coba kita amati. Amatilah hiasan pada gambar, kemudian cobalah kalian data bangun datar apa saja yang terdapat dalam hiasan tersebut. Penyelesaiannya, dari gambar hiasan tersebut didapat bangun datar yang pertama persegi, yang kedua bangun datar persegi panjang, yang ketiga bangun datar trapesium, yang keempat bangun datar belah ketupat, yang kelima bangun datar layang-layang, dan terakhir bangun datar segitiga. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang bangun datar, segitiga, dan segi 4, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Tentukan banyaknya segi 4 yang terbentuk pada gambar berikut. Penyelesaiannya, langkah pertama, pada kotak, tiap kotak kita beri simbol A, B, C, D, dan E. Setelah diberi simbol, maka pada gambar ini bisa kita temukan segi 4 yang terdiri dari satu bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, dan 5 bagian. Yang pertama, segi 4 yang terdiri dari satu bagian adalah A, B, C, D, dan E. Jadi ada 5 buah. Yang kedua, segi 4 yang terdiri dari 2 bagian adalah AB, BC, CD, dan DE. Jadi ada 4 buah. Yang ketiga, segi 4 yang terdiri dari 3 bagian adalah ABC, BCD, dan CDE. Jadi ada 3 buah. Yang keempat, segi 4 yang terdiri dari 4 bagian adalah ABCD dan BCDE. Jadi ada 2 buah. Kelima, segi 4 yang terdiri dari 5 bagian adalah ABCDE. Adalah ada 1 buah. Maka banyaknya bagian segi 4 yang bisa ditemukan atau bisa dibentuk dari gambar itu adalah tinggal kalian jumlahkan bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5 adalah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Maka ada 15 buah persegi atau segi 4. Contoh berikutnya, contoh 2. Perhatikan segi 6 berikut. Tentukan banyak segi 3 yang terdapat pada gambar. Penyelesaiannya, pertama-tama sama dengan langkah pertama, contoh 1, kita beri simbol tiap segitiga A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Setelah memberi simbol, dengan demikian kalian akan mudah mengidentifikasi segitiga-segitiga yang bisa kita temukan. Pertama, satu bagian A, B, D, E, F, G, H, I. Jadi ada 8 buah. Bagian yang kedua A, B, B, G, G, F, F, A, E, F,
I, J, D, I, H, H, C. Jadi ada 9 buah. Bagian yang ketiga, A, F, E, B, G, J, F, G, H. Ada 3 buah. Terakhir ada 4 bagian, A, B, G, F, F, G, H, I. Ada 2 bagian. Ada 2 buah. Demikian banyak segitiga yang dapat ditentukan atau ditemukan adalah 8 tambah 9 tambah 3 tambah 2 adalah 22 buah segitiga. Baiklah anakku sekalian, untuk mempertajam tentang bangun datar, segi empat dan segitiga, ayo kita coba selesaikan permasalahan berikut ini. Kita menalar. Perhatikan gambar berikut dari 16 batang korek api dan susunlah menjadi 5 persegi. Tugas kita adalah pindahkan 2 batang korek api sehingga membentuk 4 persegi yang sama besar dan sama bentuknya. Penyelesaiannya kalian bisa lihat di gambar. Di situ ada gambar yang pertama, ada angka 1, maka angka 1 itu kita pindah ke bawah. Ada angka 2 itu kita pindah ke samping kanan. Maka nanti akan membentuk 4 persegi. Hingga terbentuk 4 persegi yang sama panjang dan sama bentuknya. Permasalahan kedua, ayo kita menalar. Perhatikan gambar berikut dari 16 batang korek api menjadi 8 segitiga. Kita ambillah 4 batang korek api sehingga membentuk segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Kalian dapat lihat pada gambar. Gambar itu yang ada garis merahnya nanti kita ambil dan akan menghasilkan gambar seperti yang di kanan. Sehingga terbentuk segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Baiklah anakku sekalian, ibu kira untuk tema kita kali ini cukup. Mudah-mudahan yang ibu sampaikan tadi dapat dipahami dengan mudah. Selamat belajar anak-anakku, semangat dan sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.